Oke. Cari lihat gambarnya. Nah, ini bukunya. Oke. Nanti kalau dilihat yang nulis Bapak Dimas. Oke. Andi ya? Andi. Yang mana nih? Sebentar saya balik lagi. Kadang-kadang Andi suka ngasih ini sale tuh. Kadang-kadang sale-nya 70.000, tinggal 70.000 ya. Ya saya beli di situ udah nggak ada atau macam. Oh berarti bestseller dong? Habis ya? Amin. Tapi intinya di situ dijelaskan prosedurnya untuk penanganan incident cyber, siklusnya plan do check act, dijelaskan semua sih sebenarnya. Jadi kejadiannya untuk PDN dan sebagainya sih sebetulnya kalau kita melihat siklus, kalau aku melihat siklus sebetulnya tinggal dilihat aja plan do check act. Sebetulnya ini kan perlu cek sama act, terus nanti masuk ke plan lagi. Siklus itu harus dijalankan, cuma untuk bisa jalan yang benar siklus tadi butuh manusia yang benar. Itu bukan birokrat. Ya, ini sih based on ini real case mas. Real case ya? Real case. Jadi ini mungkin teman-teman. Dan aktor penyelamatnya namanya Bapak Dimas. Enggak. Oh enggak? Oh, lu perusahaan. Saya yang mantengin lognya. Ngapain sih hackernya gitu. Jadi mungkin saya sedikit memberikan apa ya informasi bahwa saat ini mungkin ini jadi kesadaran kita bersama bahwa di level staff, di level pimpinan baiknya sudah mulai aware terkait dengan teknologi ini. Jadi teknologi ini seperti dua pisau ya, kalau kita mempergunakan dengan baik ya maka hasilnya baik. Tapi kalau dipergunakan dengan hal-hal yang buruk ya yang terjadi adalah seperti sekarang. Jadi mungkin pegangan cyber ini, ini ada kalau ditulis di sini ada nama-namanya. Saya yang kecil itu. Alhamdulillahnya kecil, jadi Dimas lah. Ada tulisannya. Tuh, Tuh ada Dimas kan? Oh, enggak. Mana dia? Ini. Wow, kurang aja tuh Pak. Oke, mulai berpikir bahwa kebutuhan IT ini sebetulnya bukan ditaruh di belakang, sebetulnya kalau bisa ditaruh di depan. Bahwa kebutuhan, terutama biasanya kalau security itu taruh di belakang ya, benar nggak sih? Ya, harusnya sih setara sama SDLC ya mas. Oke, development life cycle-nya ya. Nah, gitu udah mulai, sebenarnya kita udah mikirin dulu nanti infranya gimana ya biar lebih aman, terus codingnya bagaimana, apa sampai sedetail library yang mau kita pakai aja itu mesti kita pikirin kira-kira masih berjalan nggak gitu. Kemarin CVE-nya kayak gimana itu harusnya dari awal, security itu dari awal sampai akhir, dan itu nggak selesai di akhir juga, proses lagi. Ya nanti akan muter lagi. Gitu. Tapi kan sistem di Republik ini nggak cukup dengan kalau kita bicara project management ya, kita kan biasanya kalau di proyek-proyek itu terbatas oleh waktu, padahal ini perlu perencanaan yang baik. Jadi ketika kita bilang bahwa ini sebetulnya dalam time frame waktu 8 bulan, tapi biasanya di November itu baru dimulai, gitu ya. Jadi kita cuma punya waktu 3 bulan, 2 bulan, gitu. Jadi ini nggak cukup. Ini apakah ini juga masukan bahwa APBN kita ini sebetulnya bisa lebih cepat, jadi nggak perlu nunggu April atau Mei gitu, jadi Januari itu sudah mulai jalan, jadi ini waktunya cukup 12 tahun. Ya harus ngomong sama orang-orang review nih urusannya. Anggaran. Iya. Lu kalau mau bikin anggaran buat security, kalau mau aman ya jangan gini caranya, bisa tewas semua urusannya. Kita kan manusia nggak bisa kerja dalam kerjaan 6 bulan dijadiin sebulan kan nggak bisa. Pengalaman emang kebanyakan Roro Jonggrang yang Menurut juga ya, ngeri sekali. Kita sebenarnya dari awal ya, dan misalkan dari 3 bulan yang lalu kita udah diinformasiin, Mas jadwal pentest nanti sekian ya, sekian hari, misalkan 20 hari. Oke Pak, setelah H-20 itu belum selesai, akhirnya jadwalnya kita bisa sehari 2 hari Mas, buat ngelakuin pentest. Nah, itu sih yang kadang dari kitanya sendiri ngerasa belum optimal pentestnya, dari klien juga ya pasti Ya, ada dikejar deadline. Sedangkan kadang kita kalau nemuin temuan kan mau nggak mau harus di fixing, itu waktu lagi. Sedangkan
Kalau dari yang atasannya mau nggak mau deadline jam segini ya udah jam segini nggak bisa diapain, jadi mau nggak mau ya udah live dulu, fixingnya sambil jalan jatuhnya. Baru tadi buat pemerintah nih harusnya Anda adalah sering-sering melakukan pentest ya, baik dari sistem maupun yang lain. Tapi sebetulnya pentest itu balik lagi secara etika kalau belum disetujui oleh si pihak yang bekerja, artinya sebetulnya kita gemes misalkan ini mudah-mudahan Kementerian Keuangan nggak kena ya, kalau sampai kena juga ngeri ini data kita ini karena semuanya bersumber di sana juga. Nah ini misalnya nih saya mau nge-hack untuk Kementerian Keuangan, tapi Kementerian Keuangan belum ada ACC. Kita di luar ini sebetulnya secara etika boleh nggak sih, Mas? Kalau secara undang-undangnya sih nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Kita probing aja, probing port aja misalkan, itu aja udah nggak boleh. Itu udah melanggar. Oke. Nah ya ada bagusnya sih sebelum itu kita ya bilang dulu apakah memang diperbolehkan, diizinkan. Baru kalau oke ya udah kita baru ngelakuin pentest gitu. Takutnya kita ngelakuin pentest, kita ngasih report, kitanya disu kan Kita malah justru masuk polisi ya. Iya betul. Padahal niatnya pengen bantu gitu kan. Kalau kejadian yang ke saya waktu itu gini, ini salah satu badan, nggak usah disebut badan apa, badan kirim email saya, Pono, saya diminta, bukan diminta ya, ini ada request dari badan yang lain, entah siapa, untuk melakukan pentest ke badan dia, tanpa dia setujui. Terus gimana Pono, boleh kagak? Ya nggak boleh lah secara, tapi bisa kejadian seperti itu sekarang dong. Jadi ada badan apa dihajar sama badan yang lain yang merasa lebih berkuasa urusan cybersecurity Indonesia, dia mau pentest. Gitu. Iya. Berarti kita juga sebetulnya nggak bisa ngasih. Kadang juga kalau mungkin ngadain bug bounty. Satu mungkin bisa. Yang kedua mungkin di dalam anggarannya kasihlah kita kesempatan pentest ya. Mungkin dalam per 3 bulan lah ya. Karena teknologi ini kan cepat banget ya. Sini tutup, sini bolong, sini tutup, sini bolong. Jadi bug bounty oke, terus pentest oke, cuma yang jadi masalah nanti urusan hadiah. Karena itu di anggaran berapa itu urusannya hadiah tuh. Nggak boleh ya? Kayaknya nggak masalah. Kecuali kalau ada dari swasta atau dari mana nggak masalah ya. Tapi kalau dari anggaran nggak tahu. Kalau dari misalkan dari perusahaan instansi sebenarnya bisa ngasihnya rewardnya tuh bukan berupa hadiah, Prof. Jadi bisa ngasih hologram. Jadi cukup di halaman misalkan instansi, ini loh hacker-hacker yang udah bantu nemuin kita ABC. Nah itu akan berguna banget nih nanti kalau buat portofolio mereka. Bantu portofolio dapat sertifikat juga gitu. Itu aja tuh udah seneng kok dari kita, dibanding kita lapor nggak diapa-apain, nggak dibalas, nggak diapain gitu, jauh lebih senang. Nah mungkin dia masukan buat semua badan-badan lembaga dari Indonesia, tolong dibuka kesempatan buat teman-teman yang ini melakukan bug bounty atau pentest. Cuman karena aturan anggaran yang ada di Republik Indonesia, mereka nggak bisa ngasih hadiah nih urusannya. Jadi sarannya Pak Dimas buat bikin Hall of Fame itu bagus banget, karena ini akan menaikkan rating si hacker juga buat nanti cari kerja atau apa segala macam. Ya kita minta maaf aja, saya udah ngerti lah, mereka akan susah buat ngasih hadiah itu susah banget, karena emang dibatasi anggaran. Tapi kalau Hall of Fame, oke ya. Nah ini cuman ada gini ya, gimana? Kalau saran saya sih, kalau badan pemerintah nggak bisa ngasih hadiah, ITTS yang ngasih hadiah. Berupa apa tuh? Beasiswa 2 semester kuliah di ITTS. Langsung terus ya, bridgingnya oke juga ya. Jadi sarannya, tolong kementerian lembaga buat bounty sebanyak-banyaknya, dan kita akan ngasih hadiah berupa beasiswa 2 semester kuliah di ITTS. Ya cuma kalau mereka udah sarjana ya kasih ke keponakannya. Ya boleh. Tapi terkait dengan bounty ya, atau istilahnya di kita itu mungkin kalau direktoratnya terlalu banyak, gimana cara mengatasi? Jadi misalkan mungkin di pemerintah daerah, SOTK-nya mungkin di bawahnya Kominfo. Kominfo punya di bawahnya OPD atau dinas-dinas terkait. Kadang-kadang dulu
cerita dulu, mungkin dia punya website sendiri, aplikasi sendiri, dan pada akhirnya mungkin sekarang teman-teman Kominfo ini mengakomodir dinas-dinas itu. Cukup nggak kira-kira SDM-nya, atau mungkin semua harus dirubah, atau bagaimana kira-kira? Kalau kita bicara lebih tinggi lagi, institusi kan biasanya di bawahnya di daerah juga banyak kan. Nah ini mumpuni nggak gitu? Atau mungkin BSSN punya apa namanya? Ada kok BSSN dulu kan VVDP kalau namanya, Oke. voluntary. Oke, voluntary. Sekarang juga ada lagi platformnya. Kemarin Oke. kalau nggak salah ada sosialisasi juga, Hmm. itu bisa. Cuman saya nggak tahu ya, kayaknya